Halo semuanya, selamat datang di My Chris Channel. Sebelum Mimin menceritakan chapter selanjutnya, Mimin harap kawan-kawan terlebih dahulu membaca komik lengkapnya untuk menghargai penulis dan pencipta komiknya. Oke, kita lanjut. Tak perlu basa-basa lagi, lanjut ke ceritanya. Setelah Jangje memasuki portal lantai kedua di chapter sebelumnya, sekarang Mimin akan melanjutkan kisahnya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat suasana Demon Territory lantai kedua. Terlihat sebuah area tempat berkumpulnya player sebelum memulai pemburuan monster di area lantai kedua. Setelah Jangje sampai di area lantai kedua, Jangje pun berpendapat bahwa lantai kedua Demon Territory adalah sebuah gua. Di sini terlihat beberapa orang sedang mencari dan membuat sebuah tim, dan salah satu player ahli membutuhkan seseorang di rank B atau di atasnya untuk bergabung dengan timnya. Sedangkan Jangje sendiri bergumam, lebih aman sendirian. Setelah itu, Jangje meninggalkan tempat pertama sambil berjalan membaca buku daftar semua monster yang berada di lantai kedua. Dan Jangje pun bergumam, sepertinya monster lantai kedua lebih kuat daripada lantai pertama. Tidak beberapa lama kemudian, Jangje keluar dari area pertama lantai kedua. Jangje yang sedang membaca daftar monster, tiba-tiba ada yang menyerang dari arah belakang. Secara tiba-tiba, tetapi Jangje menyadari serangan itu dan Jangje pun langsung menghindarinya. Setelah Jangje dapat menghindari serangan itu, Jangje pun menoleh untuk mencari dari mana asal serangan itu berasal. Dan tak butuh waktu yang lama, Jangje pun menemukan dari mana arah itu berasal. Setelah Jangje menemukannya, Jangje pun langsung merasa terkejut sambil berkata bahwa itu Poison Spider. Dan tak beberapa lama setelah Jangje mengetahui bahwa monster Poison Spider yang menyerang, Jangje pun langsung mengeluarkan summon beast-nya. Setelah itu, Beast Rabbit langsung menyerang monster Poison Spider. Tetapi Poison Spider pun mengeluarkan jaring laba-labanya untuk menyerang balik Beast Rabbit. Tak butuh lama, Beast Rabbit pun terjebak oleh jaring laba-laba yang dibuat Poison Spider. Dan seketika Poison Spider pun mengeluarkan cairan untuk menyerang Beast Rabbit. Dan terlihat Beast Rabbit nampak kesulitan untuk keluar dari jaring laba-laba dari cairan Poison Spider. Beralih ke Jangje. Setelah Jangje melihat serangan yang dilakukan Poison Spider kepada summon beast-nya, Jangje pun menyimpulkan bahwa damage Poison Spider ini tidak terlalu tinggi, tetapi damage racun yang menyebabkan HP berkurang cepat. Setelah menyadari kekuatan Poison Spider, Jangje pun mengeluarkan semua beast yang Jangje punya dan langsung menyuruh semuanya menyerang secara serentak. Tak butuh lama, Poison Spider pun kalah dan jatuh tepat di depan Jangje. Di sini Jangje pun bergumam. Setelah mengalahkan Poison Spider dengan rasa kesalnya, Jangje berkata hanya mendapatkan 2 energi Soul Orb setelah mengorbankan kelinci Fishland level 2.
dan hanya ditukarkan dengan Poison Spider. Tak butuh waktu yang lama, Zhang Ze pun men-summon Poison Spider yang Zhang Ze kalahkan. Setelah mensummon Poison Spider, Zhang Ze pun melihat semua skill yang ada di Poison Spider. Di sini pun Zhang Ze merasa senang karena pengorbanan yang dilakukan oleh Zhang Ze mengorbankan bisnya yang ditukarkan dengan Poison Spider, dikarenakan Poison Spider mempunyai atribut yang lebih baik daripada Violent Darkseid dan Lava Turtle. Tak lupa Zhang Ze pun bergumam bahwa monster lantai 2 sepertinya yang diharapkan. Setelah mensummon, Zhang Ze pun melanjutkan perjalanannya untuk menyusuri lantai 2. Sejauh perjalanan yang telah Zhang Ze lewati, Zhang Ze hanya dapat mengalahkan 2 monster Poison Spider. Dan tak lupa Zhang Ze mengeluh-elukan bahwa seperti yang diharapkan dari monster lantai 2 jauh lebih kuat daripada lantai pertama, dan Zhang Ze jumlah monster di lantai 2 lebih sedikit daripada lantai 1. Tetapi di mana Zhang Ze sedang berjalan dan sambil berpikir tentang keadaan lantai kedua, Zhang Ze tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang mengawasi Zhang Ze. Tak butuh lama, sepasang mata itu pun langsung menampakkan diri dan langsung menyerang Zhang Ze. Tetapi di sini setelah Zhang Ze merasakan bahwa ada sosok monster yang menyerang, Zhang Ze pun langsung mensummon beast-nya. Setelah dapat menahan serangan dari monster kelelawar, Zhang Ze pun berkata dengan memasang wajah yang terkejut, "Untungnya kecepatan summonku telah meningkat, dan jika tidak aku mungkin akan terkena serangannya dan akan membuat Zhang Ze terbunuh," ungkap Zhang Ze. Beralih dari rasa keterkejutan Zhang Ze setelah menerima serangan monster kelelawar, di sini Zhang Ze pun dapat mengontrol ketenangannya dan dapat menyerang balik monster kelelawar dengan menyuruh semua beast menyerang bersama. Tak butuh waktu lama setelah Zhang Ze menyerang monster kelelawar, terlihat pertempuran para monster antara beast summon Zhang Ze dan monster kelelawar saling menjual beli serangan. Tetapi di sini Zhang Ze menyadari bahwa serangan yang dilakukan oleh kelelawar dapat menghisap darah dan memungkinkan serangannya mengurangi SP lebih banyak yang diterima oleh beast summon Zhang Ze. Di sini pun Zhang Ze mengambil inisiatif untuk membuat summon beast-nya memfokuskan kekuatan pada satu skill. Jika tidak, monster kelelawar menjadi lebih kuat dikarenakan terlalu banyak menghisap darah summon beast Zhang Ze. Setelah memfokuskan kekuatan pada satu skill, Zhang Ze pun berinisiatif mengeluarkan Poison Spider untuk menggunakan kekuatan Poison Attack-nya. Diharapkan dapat berpengaruh kepada monster kelelawar. Setelah Zhang Ze menyadari dari serangan Poison Attack-nya dapat berpengaruh kepada monster kelelawar, Zhang Ze pun merasa puas terlihat dari wajahnya sambil tersenyum. Zhang Ze pun berkata, "Rasakan damage racunnya." Tak butuh lama setelah Zhang Ze menyadari bahwa serangan dari Poison Damage berpengaruh, Zhang Ze
langsung berinisiatif menyerang monster kelelawar dengan semua summon beast-nya secara bersamaan. Dan dapat terlihat monster kelelawar merasa terpojok dan kesakitan setelah menerima serangan dari Zhang-Je. Setelah menerima serangan, terlihat monster kelelawar pun dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah monster kelelawar dikalahkan, Zhang-Je pun menghampirinya dan berkata bahwa monster beast yang lebih kuat dapat selamat. Beberapa harus dikorbankan untuk melawan dua monster kelelawar. Tak butuh lama, monster beast kelelawar pun disummon oleh Zhang-Je. Dan dengan tambahan dua monster kelelawar, Zhang-Je pun sekarang memiliki 8 summon beast. Setelah itu Zhang-Je berpikir dan berinisiatif untuk melihat bos lantai kedua, dikarenakan bahwa harusnya sudah cukup memiliki 8 summon beast. Setelah itu Zhang-Je bergegas pergi ke lokasi bos lantai kedua. Setelah sampai di lokasi bos lantai kedua, terdapat kericuhan yang membuat Zhang-Je kebingungan dan sambil bertanya-tanya dalam pikirannya, ada apa ini, imbunya? Beralih kepada beberapa player yang sedang membicarakan situasi keadaan di depan bos lantai 2, dan satu player berambut kuning berkata kepada seseorang, apakah orang ini gila? Dan satu player lainnya pun berkata bahwa bos adalah milik kita semua. Kapan menjadi milik mereka? Kembali ke player berambut kuning berkata kembali lagi bahwa semua orang melawan monster untuk membuat diri kita lebih kuat supaya dapat melindungi negara. Tetapi para bajingan ini ingin menjadi kaya dengan melakukan hal seperti itu. Mereka sungguh keterlaluan. Beralih ke Zhang-Je. Di saat kebingungan sedang apa yang terjadi, ada seseorang di depan Zhang-Je berkata dengan nada bertanya, apakah tidak ada yang peduli? Dan di manakah tim manajemen Demon Territory berada? Dan salah satu orang lainnya pun menjawab apa yang dikatakan oleh player lainnya, bahwa semua expert pergi ke lantai yang lebih tinggi di Demon Territory. Bagaimana mereka punya waktu untuk peduli pada pemula seperti kita? Imbuh player yang menjawab pertanyaan salah satu player. Usut punya usut, setelah diselidiki apa yang terjadi yang menyebabkan kekacauan yang terjadi di depan bos lantai kedua, ternyata disebabkan oleh segelintir player yang ingin memeras player lainnya dengan cara membuat harga masuk ke dalam untuk melawan bos dengan membayar 10 energi soul orb, sehingga membuat kekacauan yang terjadi, dan player lainnya pun tak terima dengan semua peraturan itu. Setelah mengetahui semua akar dari keributan yang terjadi di depan bos lantai kedua, chapter 9 pun berakhir. Oke, terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian sehat selalu, dan Mimin harapkan untuk kawan-kawan semua dukung channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe. Oke, sampai jumpa kembali di chapter-chapter selanjutnya. Bye bye.